Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur sore ini atau malam ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah dan kita sudah ada di bulan Juli. Kalau di bulan Juni yang lalu ya kita belajar tentang gereja sebagai tubuh Kristus. Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai gereja yang hidup, ya, gereja yang berfungsi, gereja yang melayani sesuai dengan karunia-karunia rohani, gereja yang menjadi berkat. Dan di bulan ini, di bulan Juli ini saya mengajak kita semua merenungkan tentang perjalanan iman kita. Ya, mari kita merenungkan perjalanan iman kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, setiap kita sedang menapaki yang namanya perjalanan iman. Amin. Dan perjalanan iman ini akan menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Perjalanan iman ini akan menuntun kita kepada kehidupan yang mulia bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Jadi jangan berpikir bahwa perjalanan iman kita sebagai orang Kristen ini akan membawa kita kepada kesenangan duniawi atau kenyamanan dunia seperti kesuksesan gitu ya. Seperti kenyamanan, seperti kemakmuran, tidak. Perjalanan iman kita akan menuntun kita, akan membawa kita kepada kehidupan kekal bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu merindukan kehidupan yang kekal itu? Rindu menikmati kerajaan surga? Itulah yang sedang kita jalani hari-hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita perlu tahu bahwa perjalanan iman setiap orang Kristen itu selalu dimulai dari salib. Selalu dimulai dari pengorbanan Yesus untuk memikul dosa-dosa kita. Dimulai dengan pencurahan darah Yesus untuk pengampunan dosa kita. Tanpa salib, kita tidak akan pernah ada di dalam perjalanan iman yang akan membawa kita kepada kemuliaan kekal. Tanpa kasih Allah yang tidak bersyarat itu, kita tidak akan pernah ada di jalan ini, Bapak Ibu. Dan perjalanan iman kita memanggil kita untuk kita setia dan taat kepada Yesus Kristus yang sudah mengasihi kita. Amin. Mari Bapak Ibu, di bulan ini kita akan merenungkan perjalanan iman kita. Bagaimana pengiringan kita kepada Tuhan. Apakah semakin hari semakin kita dekat dengan Yesus, semakin dekat dengan kekekalan, atau kita hanya jalan di tempat. Kita tidak bertumbuh di dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan. Mari bersama-sama. Ya, saya harap kita akan merenungkan dengan sungguh-sungguh dan selama 1 bulan ini saya akan berbicara tentang iman. Dan di minggu yang pertama ini, mari kita belajar bersama-sama tentang iman yang teguh atau iman yang tidak tergoyahkan. Bapak Ibu, penting sekali dalam perjalanan iman kita ini, kita memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh adalah iman yang benar, iman yang tidak tergoyahkan. Supaya ketika badai kehidupan melanda kita, kita tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di Mazmur pasal 125 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Memang hanya 5 ayat saja. Mari saya undang semua berdiri. Ya, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang menuntun kepada keselamatan dan perlindungan Allah. Saya membaca untuk kita sekalian. Mazmur 125, ya. Nyanyian siarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap.
di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan berbicara tentang iman, tentunya kita ingat bersama-sama ya, bahwa iman adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan orang percaya. Makanya kita perlu terus menyelidiki iman kita. Amin Bapak Ibu. Apakah iman kita benar? Apakah iman kita sesuai dengan kehendak Allah? Atau jangan-jangan kita sudah menjauh dari iman yang benar? Atau bahkan mungkin kita sudah mulai kehilangan iman. Tantangan zaman ini sangat hebat Bapak Ibu ya. Godaan itu sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa iman adalah hal yang paling mendasar dalam kehidupan orang percaya. Kenapa iman adalah hal yang paling mendasar bagi kehidupan kita? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 kita menemukan di sana, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Jadi kalau orang datang kepada Yesus tanpa iman, atau mungkin Bapak Ibu datang seperti malam hari ini beribadah tanpa iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus, maka kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita tidak mungkin membangun persekutuan dengan Dia. Kita tidak mungkin hidup dalam pergaulan dengan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin tanpa iman. Sebab iman adalah tangan yang menyambut anugerah Allah. Iman adalah tangan yang menyambut berkat-berkat Allah dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman, itu tidak mungkin berkenan di hadapan Allah. Apakah kita datang dengan iman? Amin Bapak Ibu. Iman yang sungguh-sungguh kepada Allah. Apakah kita mendengar firman dengan iman malam hari ini? Haleluya. Ini penting. Karena tanpa iman sekali lagi, kita tidak mungkin memiliki intimasi dengan Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, tadi pagi saya khotbahkan ayat ini. Imanlah yang menjadi dasar dari seluruh pengharapan kita. Apa yang menjadi pengharapan bagi Bapak Ibu dalam iring Tuhan? Bapak Ibu mengharapkan surga, amin. Mengharapkan pemeliharaan Tuhan selama hidup di atas muka bumi ini, amin. Mengharapkan perlindungannya di tengah-tengah dunia yang semakin tidak menentu ini, amin. Dasar dari semua pengharapan itu adalah iman kepada Allah, iman kepada janji-janjinya yang sudah dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan. Jadi iman kepada Allah, iman kepada firman-Nya itu menjadi dasar bagi segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau Bapak Ibu mengharapkan surga tetapi tidak percaya Yesus, tidak percaya kepada Allah dan janjinya, maka iman Bapak Ibu adalah iman yang kosong. Pengharapan Bapak Ibu adalah pengharapan yang kosong. Tetapi di dalam Yesus, Yesus itu adalah ya bagi semua janji Allah. Ini yang harus kita pahami. Dan imanlah yang menjadi bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu kita ini mengikuti Allah yang adalah roh. Ya, kita tidak melihat Allah secara mata jasmani. Tetapi iman kita kepadanya menjadi bukti bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah itu ada bersama-sama dengan kita. Yakin Roh Kudus menyertai kita. Bapak Ibu percaya dalam ibadah kita ada malaikat-malaikat Tuhan yang menyertai kita. Amin. Sekalipun gak ngelihat. Amin. Itulah iman. Itulah iman. Seperti Elia dan bujangnya ketika di Dotan. Ketika dia dikepung oleh pasukan berkuda, pasukan dengan kereta-kereta perang. Maka bujangnya Elisa, Tuhan ada banyak prajurit yang mengepung kita. Tapi apa kata Elisa? Jangan takut.
Sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak dari yang menyertai mereka. Amin. Loh, mana Tuhan? Siapa yang menyertai kita? Kita tinggal berdua hari ini. Apa yang akan kita perbuat menghadapi pasukan yang begitu besar? Lalu Elisa berdoa kepada Allah untuk bujangnya ini. Tuhan, bukalah mata rohaninya supaya dia bisa melihat penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Esok harinya bujang Elisa melihat ada tentara Allah dengan kereta-kereta berapi yang menyertai mereka. Dan jumlahnya jauh lebih besar dari prajurit yang mengepung mereka. Amin. Ini iman, saudara. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara percaya surga? Surga itu ada, amin. Apa buktinya? Iman kita. Percaya saudara anak-anak Allah? Apa buktinya? Iman kita. Iman kita. Mari Bapak Ibu, iman itu sangat penting. Iman menjadi fondasi dasar kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, iman juga yang menjadi sumber kekuatan dalam kita menghadapi berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Siapa yang tidak bergumul sebagai manusia? Setiap hari kita bergumul dengan masalah keluarga, masalah kesehatan, masalah ekonomi, masalah hubungan sosial, masalah di pelayanan. Imanlah yang memberikan kepada kita kekuatan untuk kita dapat bertahan. Dan iman adalah jembatan untuk kita mengakses janji-janji Allah. Amin. Saudara, kita enggak akan bisa menikmati janji-janji Allah kalau kita enggak percaya sungguh-sungguh kepadanya. Ingat, orang yang mendua hati, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa? Mari kita memiliki iman yang teguh. Jangan bimbang, jangan mendua hati, saudara. Saudara suka diduakan? Amin. Enggak suka kan? Tuhan juga enggak mau diduakan. Amin. Kata Katon Bagaskara, jangan kau duakan cintaku gitu ya. Saudara kalau percaya kepada Yesus, hanya Yesus yang kita percaya. Amin. Tidak ada yang lain. Mari Bapak Ibu kita memiliki iman yang sejati. Karena itulah yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, namun demikian iman itu bukanlah sesuatu yang hidup di ruang hampa ya. Seperti tadi saya sudah sempat singgung. Iman kita itu diuji di dalam dunia yang nyata. Iman kita diuji dengan berbagai-bagai macam kesulitan dalam hidup ini. Iman itu diuji oleh berbagai-bagai macam pencobaan, oleh berbagai-bagai macam masalah, oleh berbagai-bagai macam pergumulan, kekecewaan. Ya, kita kecewa pada banyak hal mungkin. Dan seringkali ketika iman kita diuji, iman kita digoncang dengan berbagai macam masalah dalam hidup ini. Justru di saat itulah kita baru mulai sadar sesungguhnya iman kita diletakkan di mana. Iman kepada Allah yang sejati, atau iman yang diletakkan pada keadaan, pada situasi, ya, pada lingkungan atau pada hikmat manusia. Seringkali kita hanya percaya di saat-saat gampang ya, di saat-saat senang, di saat-saat sehat, kita ini memuji Tuhan, kita setia beribadah, kita melayani, tapi saat-saat pergumulan, saat-saat ada masalah, kita mulai kacau, kita mulai lemah, dan kita sudah mulai tidak lagi beribadah, tidak lagi melayani Tuhan. Iman yang sejati adalah iman yang tetap teguh, tidak tergoyahkan sekalipun digoncang badai kehidupan. Amin. Ini iman yang sejati. Itu sebabnya Mazmur 125 ini hadir sebagai seruan yang kuat bahwa iman yang tak tergoncangkan, iman yang teguh, itu adalah iman kepada Allah yang hidup. Ayat 1 mengatakan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Disinilah kita diajar bahwa iman kepada Tuhan menjadikan hidup kita kokoh seperti gunung Sion. Amin. Ya, membuat kita kuat, tetap tidak tergoyahkan, tidak tergoncangkan. Mari kita diajar
bahwa Tuhan tidak hanya memberi kekuatan untuk kita berdiri menghadapi pencobaan, tetapi Tuhan juga melindungi kita, mengelilingi kita, seperti gunung-gunung mengelilingi Yerusalem. Amin. Ini luar biasa. Dan kita juga diingatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang fasik itu menguasai kita, itu menekan kita, menghancurkan kita, tidak. Dan pada waktunya Tuhan akan membedakan orang-orang baik, orang-orang tulus dengan orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelat-belit, ke jalan yang bengkok ya. Dan bahwa Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada umatnya yang setia. Amin. Mari Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan belajar 3 hal. Bahwa iman yang tidak tergoyahkan itu akan dibalas dengan keteguhan yang kekal. Bahwa perlindungan Tuhan itu mengelilingi umatnya. Percaya Bapak Ibu? Perlindungan Tuhan itu mengelilingi kita. Dan bahwa Tuhan tahu membedakan mana yang benar-benar tulus, yang benar-benar mengasihi Tuhan, dan mana yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan. Mari kita mau belajar memiliki iman yang teguh dan mari kita melihat apa yang dikatakan oleh teks ini. Yang pertama perhatikan, iman yang tidak tergoyahkan itu akan dibalas dengan keteguhan yang kekal Bapak Ibu ya. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak gampang digoncangkan oleh berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Sekali lagi saya baca ya. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang. Yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita akan kokoh seperti gunung Sion. Amin. Bapak Ibu kurang semangat karena belum pernah ke Sion ya. Belum pernah lihat gunung Sion ya. Sama kita. Tapi ini adalah analogi untuk iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Kita akan kokoh, tidak mudah hancur oleh badai, oleh angin kencang, oleh hujan yang deras, oleh berbagai macam pencobaan hidup. Saudara percaya bahwa kita akan teguh seperti gunung Sion? Amin. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Kata percaya itu berasal dari bahasa Ibrani batah ya. Batah. Batah itu artinya bersandar. Jadi percaya dalam bahasa aslinya itu artinya bersandar. Saudara enak bisa bersandar ya. Coba kalau saya bisa bersandar. Aduh. Saudara kalau bersandar kepada orang yang mengasihi kita, yang melindungi kita, nyaman sekali ya. Halo? Amin. Orang beriman adalah orang yang bersandar kepada Allah. Ya, orang yang bersandar kepada Allah. Nah, batah ini juga memiliki arti mengandalkan. Jadi orang yang beriman dalam konteks ini adalah orang yang bersandar kepada Allah, orang yang mengandalkan Allah. Dia akan kokoh seperti gunung Sion. Amin Bapak Ibu. Nah, batah ini juga berarti adalah orang yang tenang di bawah perlindungan seseorang. Nah kalau iman kita kepada Yesus dalam pengertian yang seperti ini, kita bersandar kepada Yesus, kita mengandalkan Yesus, kita pasti akan merasa aman, merasa tenang di bawah perlindungan Yesus. Ingat kata firman Tuhan, siapa yang bernaung dalam lindungan Allah yang maha tinggi, dia akan berkata, gunung batuku Tuhan, tempat perlindunganku dia. Aku tidak akan takut, aku tidak akan goyah. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah yang dapat menghancurkan kita? Sekalipun itu pedang, sekalipun itu maut, penguasa-penguasa, apapun juga tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan dapat memisahkan kita dari perlindungan Tuhan. Jadi batah
di sini, iman di sini bukan sekedar percaya secara akal saja, bukan percaya dari pengakuan mulut saja, tetapi ini berbicara mengenai penyerahan total kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya, sudah enggak mikir cari-cari jalan sendiri saudara ya, sebab Tuhan tahu membuka jalan bagi kita. Ini adalah orang-orang yang kalau ada masalah, aku berserah. Amin. Melihat pergumulan hebat, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Saudara bisa menyerahkan persoalan dan lalu tidur nyenyak? Atau mikirin masalah sampai enggak bisa tidur? Yang mana yang sering terjadi? Halo? Saya kenal dengan seorang yang khawatiran banget saudara ya. Nggak bisa tidur saudara. Kalau kita hanya percaya Tuhan di mulut ya, hanya di pikiran ya, kita nggak bersandar, kita nggak, istilahnya kita nggak mengandalkan Tuhan, kita nggak akan merasa tenang ya, nggak akan merasa damai. Ingat kata Daud di Mazmur pasal yang ketiga, banyak orang yang menginginkan kematianku, tetapi aku mengandalkan Tuhan, aku berseru Tuhan pertolonganku, lalu aku tidur dan aku akan bangun dan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan. Amin. Ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan dalam konteks pemazmur pada waktu itu Bapak Ibu ya, mengatakan iman yang seperti ini tuh tantangannya hebat. Kenapa? Karena dikatakan orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Allah akan seperti gunung Sion yang tidak goyang. Pada waktu itu ya, bangsa Israel sedang di bawah ancaman bangsa-bangsa lain. Ya, mereka mengalami tekanan yang sosial yang begitu hebat. Mereka mengalami konflik internal yang begitu luar biasa. Tetapi justru dalam konteks yang seperti itu, pemazmur mengatakan, orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak akan goyah, yang tidak akan goncang. Mereka akan tetap untuk selama-lamanya. Apa artinya Bapak Ibu? Iman kepada Allah yang hidup bukanlah jaminan bahwa hidup ini akan selalu mudah. Iman kepada Allah yang benar bukanlah jaminan bahwa kita enggak ada masalah. Bahwa kita enggak mengalami pergumulan. Tetapi iman kepada Allah adalah dasar yang kokoh yang membuat kita tidak akan tumbang di saat kita menghadapi berbagai macam pergumulan. Amin. Kita enggak akan hancur kalau kita punya iman yang teguh kepada Allah. Seperti Paulus, kami dijepit, kami dihimpit, tapi kami tetap tidak terhimpit ya. Kami dihempaskan tetapi kami tidak hancur. Itulah orang-orang yang beriman sungguh kepada Allah. Tapi orang yang imannya kepada keadaan, kepada situasi, saudara, dia tidak akan bertahan. Amin. Nah, kenapa pemazmur itu membandingkan orang percaya dengan gunung Sion? Apakah karena hebatnya gunung itu? Apakah karena kokohnya gunung itu secara fisik? Bapak Ibu, ternyata kalau kita belajar di sejarah Alkitab ya, kita melihat gunung Sion itu adalah pusat penyembahan Bapak Ibu. Orang-orang Israel itu beribadah di gunung Sion. Makanya ada pujian itu kan, oleh karena Sion, kan begitu ya. Jadi gunung Sion itu adalah pusat penyembahan. Gunung Sion juga adalah tempat di mana bait Allah itu berada. Jadi Sion atau gunung Sion itu adalah simbol dari kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu, gunung Sion tidak akan bergoyang, tidak akan goyah, tidak akan bergeser, tidak akan berpindah, tetap akan berdiri dari generasi ke generasi. Gunung Sion itu menjadi simbol kekekalan, simbol keteguhan, simbol yang pada kekonsistenan ya, secara rohani begitu, tetapi bukan karena tingginya gunung itu, bukan karena megahnya gunung itu,
Tetapi Gunung Sion menjadi simbol dari keteguhan, simbol dari kekekalan, simbol dari kekuatan. Karena Gunung Sion tempat adanya kehadiran Tuhan pada waktu itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa kalau Allah itu beserta kita, kita pasti akan kuat, teguh di dalam keadaan apapun juga. Kalau Allah di pihak kita, kita akan tetap kuat. Ya. Keteguhan kita bukan berasal dari kekuatan pribadi kita. Bukan berasal dari fisik kita, seperti Gatot Kaca, otot kawat, balung besi, saudara ya. Bukan karena itu. Atau bukan karena hikmat kita, kecerdasan kita. Kalau kita teguh menghadapi berbagai macam pergumulan, karena Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, karena Allah sekali-kali tidak membiarkan kita. Karena Allah yang berperang ganti kita. Rupanya banyak yang enggak percaya. Sudah percaya? Masih perlu ditanya supaya amennya keluar. Coba baca Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Kehadiran Tuhanlah yang membuat kita kuat, yang membuat kita teguh. Ini makna dari syair di Mazmur itu. Yesaya 26 ayat yang ketiga. Perhatikan firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat yang keempat, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Jadi kalau Gunung Sion itu menjadi lambang dari keteguhan, lambang dari kekekalan secara rohani, itu bukan karena gunung itu sendiri Bapak Ibu. Tetapi gunung itu menjadi pusat penyembahan, pusat ibadah, tempat di mana bait Allah berada. Gunung itu melambangkan kehadiran Allah. Kalau kita kuat, karena Allah ada di pihak kita. Dan kalau kita percaya kepada Allah, Allah akan menjagai kita dengan damai sejahtera. Dan shalom itu bicara tentang kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita ini hidup di dunia yang begitu cepat mengalami perubahan. Ya, nilai-nilai moral bergeser dengan begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu sering menonton berita dunia, ya, aduh saudara, yang namanya kebenaran yang absolut itu sudah tidak diakui lagi. Semua dianggap relatif. Orang tidak percaya lagi kepada firman Allah. Di dunia sekarang ini hidup dalam kekudusan itu dianggap ketinggalan zaman. Beribadah dengan cara-cara yang tertib itu dianggap sudah kuno. Seringkali iman itu menjadi bahan ejekan. Itu yang kita lihat sekarang. Tetapi sekali lagi Mazmur pasal 125 ayat 1. Hanya iman kepada Allah yang benar itu yang membuat hidup kita kokoh sampai kita masuk dalam kemuliaan kekal. Amin. Jangan mengukur iman saudara dengan kondisi hidupmu, situasi hidupmu sekarang. Jangan hidupmu dikendalikan oleh situasi hidupmu. Tapi percayalah kepada siapa Allah, pencipta langit dan bumi. Siapa Yesus yang sudah memikul dosa-dosa kita di kayu salib. Dan siapa dia yang sudah begitu mengasihi kita. Amin. Maka kita akan dijagai dengan damai sejahtera Tuhan. Ya, ada banyak orang loh saudara yang waktu sehat, waktu diberkati, ya, waktu baik-baik saja hidupnya sesuai dengan harapan. Bersaksi dia, saksi diberkati, saksi sukses ini dan itu. Tapi ketika ada pergumulan, sudah mulai meragukan kebaikan Tuhan. Bahkan tidak jarang yang meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya, sekalipun mungkin hidupnya sederhana, masih sakit, ya, masih bergumul dengan kesehatannya, mungkin
dia masih ada pergumulan, tekanan di sana sini, tetapi dia tidak pernah kehilangan sukacita dan dia tetap setia melayani Tuhan. Amin. Itulah gunung-gunung Sion masa kini. Orang-orang yang kokoh, orang-orang yang teguh, orang-orang yang kuat sekalipun menghadapi berbagai-bagai macam pergumulan. Jadi iman yang teguh itu tidak dibentuk dari situasi kondisi yang nyaman. Dari keadaan yang orang seringkali bilang baik-baik saja. Tidak Bapak Ibu. Iman yang kokoh justru terbentuk dalam penderitaan. Tetapi dengan keyakinan bahwa Allah itu menyertai kita. Amin. Mari Tuhan memanggil kita untuk membangun iman yang sungguh-sungguh kepadanya. Iman yang berdiri di atas janji Allah, bukan di atas perasaan, bukan di atas emosi, bukan di atas pengajaran manusia atau keadaan di sekitar kita. Iman yang berakar kepada firman Tuhan, bukan yang berakar pada opini manusia. Ya, iman yang tidak berubah karena tekanan dunia, tetapi iman yang semakin kokoh di tengah-tengah penderitaan, sebab iman itu teguh berpegang kepada Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu di zaman seperti sekarang ini, kita mau tetap teguh, jangan goyah. Sebab dalam persekutuan dengan Tuhan, iman kita tidak akan pernah sia-sia. Ya, iman kita tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu, ya berbicara tentang orang-orang yang percaya kepada Allah, maka perlindungan Tuhan itu mengelilingi umatnya. Saya baca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ya, Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar. Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Perhatikan Bapak Ibu, Tuhan itu tidak hanya duduk di tahtanya ya, atau melihat kita dari atas, ya kita percaya Roh Kudus menyertai kita. Tapi dari gambaran Mazmur ini kita melihat ya bagaimana Allah itu mengelilingi umatnya, menyertai umatnya. Jadi seperti kondisi Israel yang dikelilingi oleh pegunungan. Ya kalau saya baca ada gunung Zaitun di timur ya, ada gunung Moria di tengah-tengah ya. Di dalam Israel itu ada gunung Ophel, ada bukit di barat. Dan itu menunjukkan bagaimana Yerusalem itu dikelilingi oleh tembok alamiah yang sangat kokoh. Dikelilingi oleh gunung-gunung yang kuat. Ini menjadi simbol rohani dari perlindungan Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Allah itu seperti perisai, seperti gunung-gunung yang kokoh, yang melindungi kita, yang mengelilingi kita. Dan ini menandakan sebagai gunung yang kokoh, dia itu selalu menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Gunung kan tidak berubah posisinya. Jadi ini menandakan kesetiaan Tuhan dalam menjaga kita. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dia perlindungan bagi kita. Dan dia selalu melindungi kita. Dia menjaga sekeliling kita. Sehingga tidak ada celah yang dari kuasa-kuasa kegelapan yang akan menyentuh kehidupan kita. Saya membaca kata mengelilingi itu dari kata Ibrani safih. Safih itu artinya melingkupi dari segala arah. Saudara ingat lagu lama itu, lingkupiku. Tapi di waktu itu tentang Raja Wali. Tetapi lingkupi ini juga seperti gunung-gunung yang mengelilingi Israel. Allah itu melingkupi kita dari segala arah. Dan Allah itu terus-menerus menjaga kita tanpa ada jeda. Makanya saudara gak usah takut ya. Ini kami lagi bongkar bangunan sebelah di SDA Jember itu. Lalu pengerja-pengerja mulai pindah ke kamar yang lain.
Lalu malam-malam tidur ada yang didatangi sama sesosok besar, hitam, saudara. Lalu mulai telepon yang cowok, sini yo, sini yo, sini yo. Harusnya kalau nyanyi kan, lingkupiku, kan begitu. Oh mungkin setannya ngambek karena bangunannya dibongkar, saudara. Saudara kalau percaya dilindungi Tuhan, ngapain takut? Saya nggak usir-usir setan tuh, biar aja dia gelodak-gelodok di rumah ya biarin aja. Emangnya gue pikirin, dia capek-capek sendiri saudara. Seperti kalau saudara goda orang yang digoda nggak ada respon sama sekali, capek nggak saudara? Capek deh gitu setannya. Ini Pak Doni diem aja, tak tetesi air, tak goyang-goyang kok pancet ae. Wes lungo, makanya sing takut-takut diparani saudara. Orang yang takut itu diparani. Orang yang takut itu membuka celah loh untuk kuasa-kuasa kegelapan saudara. Atau kita bangun lagi supaya pindah lagi ke tempat yang baru. Jangan ya biarin aja saudara. Ya waktu itu kami belajar di Tiranus, itu setan memang ganggu itu. Pagi-pagi belajar, pintu itu diboyang, jeblak. Kata dosen saya, ngapain lu cipok-cipok situ? Diam gitu aja. Diam tuh saudara manut gitu ya. Jadi kalau dia nongol-nongol, ngapain lu di situ ngeliatin aku tidur kayak kurang kerjaan aja. Kabur kan gitu ya. Itu loh di kamar pendetaku sama besarnya sama kamu sana begitu. Wah saudara, ini ngeri ya. Kalau orang enggak sungguh-sungguh percaya itu pasti akan goyah saudara, takut. Tapi Tuhan itu mengelilingi, melingkupi dari segala arah, terus menerus tanpa jeda. Artinya Tuhan tidak hanya menjadi tempat kita bersandar, tetapi Allah menjadi benteng perlindungan yang teguh. Amin. Allah menjadi perisai bagi kita. Ia tidak membiarkan kita sendiri menghadapi ancaman. Dia ada di depan kita. Kita aman karena dia melingkupi kita. Dia menjagai kita. Mari kita aman bersama-sama dengan Tuhan. Dan tunjukkan iman kita dengan mengucap syukur di dalam segala keadaan. Ya, ini perlindungan yang sifatnya kekal, yang sifatnya konsisten saudara ya. Kita membaca di situ ayat yang keempat. Ayat yang kelima kita melihat bahwa Tuhan itu berbuat baik kepada orang-orang yang tulus hati, kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Mari ya, perlindungan Tuhan ini sifatnya kekal, sifatnya konsisten, tidak hanya saat-saat baik-baik saja. Ini berlaku dalam segala musim kehidupan kita. Bahkan di dalam Yesaya 46 dikatakan sampai masa tua kita Allah tetap menggendong kita. Allah tetap menjaga kita. Allah tetap memelihara kita. Ini perlindungan Allah yang luar biasa bagi kita. Miliki iman yang teguh. Jangan goyah, jangan bimbang Bapak Ibu. Nah kemudian Tuhan itu tidak hanya menjaga kehidupan kita secara fisik, tetapi lebih dari itu, Dia menjaga moralitas umatnya dari tekanan orang-orang fasik, saudara. Ayat yang ketiga dikatakan tongkat kerajaan orang fasik itu tidak akan tinggal tetap ya di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Ya, tongkat kerajaan orang fasik ini berbicara mengenai orang-orang yang menganiaya bangsa Israel ya, kerajaan-kerajaan di sekitar Israel yang menindas mereka. Ini berbicara mengenai penganiayaan terhadap orang-orang benar. Ya, tongkat itu artinya kuasa ya. Kuasa, tinggal tetap itu durasi waktu. Tetapi Tuhan mengatakan Tuhan tidak akan membiarkan tongkat orang fasik itu tinggal tetap. Tuhan tidak akan membiarkan tekanan kita alami selama-lamanya. Tidak Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa Allah tidak akan membiarkan kita ditekan atau mengalami pergumulan selama-lamanya?
Sebab dikatakan supaya apa? Supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Tuhan itu tahu batas kekuatan kita. Ingat di 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Tuhan itu tidak membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Bahkan saat kita dicobai, Allah itu sudah memberikan jalan keluar, Bapak Ibu. Jadi Tuhan tahu batas kekuatan kita. Dia menjaga manusia batiniah kita. Dia menjaga kekudusan umatnya. Agar apa? Agar umatnya tidak jatuh karena tekanan yang terlalu berat. Bukankah dalam kehidupan sekarang ini seringkali kita mengalami tekanan dari berbagai macam sisi kehidupan, ya? Kita mengalami tekanan sosial. Supaya apa? Supaya kita mengikuti arus dunia ini, ya. Kalau kita punya teman-teman kerja semuanya ngerokok, kita ditawar-tawarin ngerokok kan begitu, ya. Ayolah solider, coba sekali-kali. Saudara, bukankah itu sering terjadi? Atau minumlah, waktu pesta lalu ada minuman, coba sesloki aja, gak apa-apa cuman gini aja. Tanda pertemanan, lama-lama saudara sesloki tapi sering gitu ya. Hati-hati dengan tekanan sosial, pergaulan yang buruk. Tekanan ekonomi ya seringkali membuat orang menjadi kompromi. Sudah tidak lagi menjaga integritas. Karena kebutuhan keuangan, orang bisa menjadi berdusta, orang menipu. Orang tidak berkata jujur, mencari keuntungan yang tidak sewajarnya. Belum lagi tekanan spiritual yang datang dari ajaran-ajaran palsu, dari nabi-nabi palsu yang menjauhkan kita dari Allah. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap mengelilingi kita. Amin. Tuhan memelihara kita. Tuhan menjaga kita. Bagian kita adalah tetap percaya. Percaya kepadanya, percaya kepada janji firman-Nya. Ia tahu tekanan-tekanan apa yang sedang menimpa kehidupan kita. Dan dia tahu kapan harus melepaskan tekanan itu. Supaya kita tidak mengulurkan tangan kita kepada kejahatan. Supaya kita tidak kompromi dengan dosa. Mari, banyak loh orang percaya yang tetap setia, sekalipun lingkungannya sangat menekan, teman-temannya sangat tidak toleransi. Banyak juga orang muda yang tetap menjaga kelakuannya bersih di tengah-tengah pergaulan zaman sekarang ini seperti Daniel, Sadrak, Meshak, dan Abednego. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami tekanan hari-hari ini. Ingat, Tuhan menjaga kita. Tuhan mengelilingi kita. Dan Tuhan melindungi kita. Mari kita dipanggil untuk tetap percaya. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan kita. Dan Tuhan sanggup menolong kita. Miliki iman yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, Tuhan itu akan membedakan orang-orang yang tulus dan orang-orang yang menyimpang. Bapak Ibu ayat yang kelima perhatikan. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu di ayat yang keempat. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Bapak Ibu dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberkati orang-orang yang hidup dalam ketulusan. Orang-orang yang tulus hati itu diberkati oleh Tuhan. Jadi Mazmur 125 tidak hanya berbicara tentang iman yang teguh, iman yang kokoh, tidak hanya berbicara tentang perlindungan Allah yang kekal, bagaimana Allah mengelilingi umatnya, tetapi juga berbicara tentang karakter hidup orang percaya. Apa pesannya bagi kita?
Orang yang imannya sejati, hidupnya pasti tulus. Amin Bapak Ibu. Hidupnya pasti benar. Hatinya tulus, bukan bulus. Ya. Ada istilah akal bulus kan begitu ya. Tapi orang benar itu tulus saudara. Seperti merpati. Mari saudara, kalau kita sungguh-sungguh beriman, hidup kita pasti benar. Itu buah-buah yang seharusnya kelihatan. Kita pasti tulus gitu ya. Dan pemazmur berdoa, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang baik di sini? Orang-orang baik di sini adalah orang-orang yang hidup benar Bapak Ibu ya. Orang-orang yang tidak hanya menyatakan kebenaran dalam tindakan lahiriah, tetapi memang benar secara batiniah, benar dalam hubungannya dengan Tuhan, benar dalam hubungannya dengan sesama. Kita bisa kelihatan baik ya, kita bisa kelihatan tunduk menyapa, tapi hati kita tidak secara tulus benar-benar mengasihi, itu bisa. Tetapi baik di sini itu artinya baik dan benar dalam pengertian secara batiniah. Memang hubungan yang benar dengan Allah, hubungan yang benar dengan sesama, dan itu secara wajar akan terlihat dalam perlakuan, dalam tindakannya, dalam sikapnya seperti itu. Dalam kategori seperti itu, apakah kita dapat dikatakan orang-orang baik? Saudara tulus mengasihi Tuhan? Amin. Tulus mengasihi sesama, bukan salaman. Oh tak dongakno kedlungup kan ya. Tulus. Amin Bapak Ibu. Nah, kalau tulus di sini artinya ya dalam bahasa Ibrani itu artinya menunjukkan kepada hati yang lurus, hati yang tidak bercabang, hati yang tidak dikuasai dengan kepura-puraan. Ya, orang yang pura-pura itu tidak tulus, tidak apa adanya, pura-pura baik padahal enggak, pura-pura sayang padahal enggak, pura-pura peduli padahal tidak peduli sama sekali. Itu orang yang tidak tulus. Tulus hati artinya hatinya murni, lurus, tidak bercabang, apa adanya. Bapak Ibu, Tuhan itu tidak hanya melindungi kita secara lahiriah, tetapi Tuhan akan memberkati kita, menolong kita, supaya kita punya integritas, supaya kita punya kehidupan yang baik, secara batiniah maupun lahiriah, supaya hidup kita tulus. Amin Bapak Ibu. Orang Kristen harusnya baik dan tulus. Ini yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Hai suami-suami, apakah engkau sungguh-sungguh baik dan tulus terhadap istrimu? Sebaliknya istri-istri, apakah engkau sungguh-sungguh tulus dan baik terhadap suamimu? Di antara kita, apakah kita benar-benar tulus, kita benar-benar baik, itu menjadi penting. Karena apa saudara? Tuhan itu akan menyingkirkan orang-orang yang menyimpang. Yang mengikuti jalan yang bengkok, jalan yang berbelit-belit gitu ya. Ayat yang kelima, tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Hati-hati saudara, jangan menyimpang, amin. Jangan sampai menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, ke jalan yang bengkok. Artinya apa? Kita meninggalkan jalan Tuhan, kita meninggalkan kebenaran firman Allah, kita mengikuti Allah-Allah dunia ini, kita mengikuti Allah-Allah lain. Kita memiliki berhala-berhala dalam dunia ini. Hati-hati, kita akan dienyahkan oleh Tuhan, kita akan diusir, kita akan ditendang oleh Tuhan. Bahasanya seperti itu saudara. Ada banyak orang yang menyimpang dari jalan Tuhan karena kompromi dengan dosa. Ada yang melakukan sinkretisme dengan keyakinan-keyakinan lain. Ada dosa-dosa yang tersembunyi, dosa-dosa yang sengaja tidak diakui, dosa-dosa yang tidak
ditinggalkan, itu ngeri Bapak Ibu ya. Atau sikap hati yang jahat, sikap hati yang tidak setia. Bapak Ibu, menarik sekali kalau kita mempelajari teks ini, orang-orang yang menyimpang itu pada awalnya mereka adalah bagian dari umat Tuhan. Mereka bagian dari jemaat Tuhan. Mereka dulunya mengaku percaya, mereka dulunya setia, tetapi di tengah perjalanan imannya mereka menyimpang. Mereka meninggalkan jalan kebenaran, mereka kompromi dengan dosa, menyimpan dosa dalam hatinya. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita menyimpang dari perjalanan iman kita yang sejati, kita enggak akan pernah sampai kepada kemuliaan kekal. Kita enggak akan pernah sampai kepada kerajaan Allah. Makanya Tuhan itu enggak hanya melihat keanggotaan kita di gereja ini, enggak saudara ya. Tuhan itu melihat kemurnian hati kita. Amin. Tuhan itu melihat ketulusan hati kita, kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat dalam penghakiman akhir zaman, Tuhan akan memisahkan antara lalang dan gandum. Lalang dan gandum seringkali tumbuh bersama-sama. Tapi Tuhan akan memisahkan lalang dan gandum, kambing dan domba akan dipisahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dalam perjalanan iman kita, jangan sekali-kali kita menyimpang. Amin. Jangan lari dari jalan Tuhan. Karena di situ dikatakan, lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang baik, kepada orang yang tulus, tetapi kepada orang yang menyimpang, nyahkanlah mereka. Ini sungguh konsekuensi yang sangat mengerikan. Mari kita tetap setia, karena orang yang setia akan menikmati damai sejahteranya Tuhan. Amin. Di ayat yang penutup dikatakan damai sejahtera atas umat Israel. Artinya apa? Damai sejahtera akan atas setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Damai di situ dari kata Ibrani shalom. Shalom itu bukan sekedar perasaan tenang, bukan. Shalom berbicara soal keutuhan hidup. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Shalom berbicara kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Dan shalom artinya ada pemulihan relasi antara kita dengan Allah dan antara kita dengan sesama. Shalom berbicara tentang perlindungan Tuhan yang nyata. Dan shalom juga berbicara mengenai kelimpahan rohani dalam kehidupan kita. Shalom ini adalah warisan yang sangat berharga bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Amin. Berkat sejati bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pertanyaan bagi kita, apakah dalam perjalanan iman kita menuju kepada kekekalan, apakah kita tetap hidup dalam kebaikan? Apakah kita tetap hidup dalam ketulusan hati? Atau kita sudah mulai menyimpang? Kita mulai kompromi dengan dosa? Atau kita tidak mau membuang dosa yang kita ketahui? Atau kita membiarkan hati kita dikuasai oleh kejahatan? Jangan sampai kita dienyahkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Allah itu melihat buah. Ya, Allah tidak melihat seberapa aktif kita, seberapa rajin kita. Tapi kalau hidup kita menyimpang, kita enggak punya kebaikan dalam diri kita, enggak punya hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Kalau kita tidak memiliki ketulusan ke hati, kita hidup dalam kepura-puraan, Tuhan tidak akan berkenan atas hidup kita. Tanda orang lahir baru adalah hatinya baik, amin. Hatinya tulus. Tanda orang percaya yang sejati adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Banyak sekali orang-orang yang secara fisik kelihatan rohani, tetapi tidak dengan hatinya. Ya, ada banyak orang yang mengatakan serigala berbulu domba. Tapi mari kita menjadi domba-domba gembalaan Yesus yang sejati. Amin. Jangan kita hanya menjaga reputasi, tetapi kita kehilangan integritas. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan mengerti persis isi hati kita. Mari Bapak Ibu, Mazmur ini memanggil kita untuk introspeksi diri. Bagaimana selama perjalanan iman kita sampai sejauh ini.
Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang hidup? Apakah kita sungguh-sungguh mendasarkan iman kita kepada kebenaran firman Tuhan, bukan kepada perasaan, bukan kepada lingkungan di sekitar kita. Apakah kita masih menikmati pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita masih hidup dalam kebaikan, hidup dalam ketulusan, sebagai buah dari kekristenan yang sejati, sebagai buah dari iman yang sejati. Mari, 1 bulan ini kita mau merenungkan bagaimana perjalanan iman kita. Amin. Mulai dari satu hal ini, apakah iman saya teguh? Apakah iman saya dibangun atas dasar kebenaran firman? Apakah saya masih ada dalam perlindungan Tuhan? Dan apakah hidup saya tulus, hidup saya baik? Karena itu yang menjadi penting bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Mari kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Mari kita mengucap syukur sebab hanya oleh darahnya, oleh kasihnya yang tak bersyarat. Karena oleh kebaikannya saja kita semua sekarang ada dalam perjalanan iman menuju kepada kemuliaan, kehidupan kekal. Bersama-sama dengan Yesus dalam kerajaan surga. Sama-sama kita berdiri.